ketika dua calon ini bertarung saat itu, kenapa bisa Prabowo menang di Aceh, kalah secara nasional, terlepas dengan isu-isu dan sebagainya. Ya, dari 2014, kemudian 2019, waktu itu kan Prabowo Hatta, 2014. Nah, kenapa bisa di 2019 ketika Prabowo Sandi juga bisa menang di Aceh dan kalah secara nasional? Masalahnya nggak ada mau dipilih siapa. Ini kalau bahasa kasar kami bilang di sana ini milik setan dan iblisnya yang mana mau dipilih, kan seperti itu. Karena waktu itu lawannya Jokowi kan gitu ya. Iya. Yang penting kan orang kan waktu itu Jokowi identik dengan mungkin PDI Perjuangan waktu itu ya. Iya, nah seperti itu. Dan walaupun kemudian ada tokoh-tokoh dari kalangan mantan kombatan GAM yang mendukung Pak Jokowi di Aceh, tapi masyarakat Aceh tetap nggak ikut, tidak akan goyang dengan instruksi untuk meminta agar Jokowi menang di Aceh. Nggak goyang. Iya. Dan barangkali juga kenapa kemarin itu orang itu padahal Prabowo pernah menang, tapi ketika lawan Anies Prabowo kalah di Aceh, ya karena mungkin orang kecewa juga dengan Prabowo ya. Kenapa gabung Jokowi gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Kozine Amirullah di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, pejuang lingkungan, pejuang ekonomi, pejuang rakyat kecil, pejuang cinta juga ya, yang lagi memperjuangkan cintanya itu juga bisa podcast di sini. Nah, kali ini kita dapat tamu nih dari jauh, negeri paling ujung barat. Ya, kalau pernah dengar dari Sabang sampai Merauke, nah inilah kita datang tamu dari Aceh. Selamat datang Bang Eko ya. Ya. Nama lengkapnya? Eko Saputra. Eko Saputra. Eko Saputra itu kan bukannya nama Jawa ya? Iya. Kenapa benar. nama orang Aceh namanya kok nama Jawa ya? Lah ini mohon izin menjawab. Iya. Itu adalah pertanyaan yang sangat luar biasa bagi saya karena hampir semua teman-teman mulai dari Aceh sampai ke Papua itu bertanya kenapa harus dengan nama Eko. Padahal asli Aceh. Ibu saya orang Aceh, ayah saya orang Aceh, kakek nenek saya dari kedua belah pihak itu tidak punya unsur campuran atau inlander. Iya, jadi kenapa harus nama Eko? Murni 24 karat Aceh lah ya. Pure Acehnis. Jadi nama lahir saya itu Ziko Saputra. Oh, Ziko. Z-I-C-I. Ziko. Seperti nama pemain bola Brazil ya, dulu. Ziko. Nah, kebetulan ayah saya adalah penggemar fanatik sepak bola. Jadi mungkin karena dulu sangat kecil nama OO itu adalah yang identik. Dengan masa Soeharto waktu itu. Soeharto. Sudomo. Iya, Harmoko. Oh, sekarang ada Prabowo. Itu tidak terhitung. Oh, Joko Widodo. Jadi seperti itu. Dan kebetulan memang ada komunitas masyarakat dari suku Jawa transmigran di daerah kampung ibu saya, itu di Kota Langsa, sehingga kemudian ibu saya tuh bisa berbicara bahasa Jawa. Jadi lama laun karena interaksi ya dengan transmigran dari Jawa itu ya. Kebetulan saya anak pertama. Memang Eko itu artinya pertama. Orang Jawa kalau anak pertama biasanya kasih namanya Eko. Iya, itu mungkin seperti itu. Tapi kalau gambaran umum di sana biar dapat kerja katanya, mudah dapat kerja masa itu. Sehingga ada beberapa teman-teman saya yang sama-sama suku Aceh, namanya itu identik dengan O di ujung. Oh, karena memang biar mudah dapat kerja itu memang zaman itu supremasi Jawa ya, zaman Orde Baru ya. Iya, apa-apa di birokrasi apa semua. Migrasinya itu diisi orang Jawa. Jadi masuk akal ya. Karena saya ketemu juga dengan teman Bugis namanya Kasman, Sunarto begitu. Iya. Jadi sama seperti nama gubernur Sumatera Barat. Yang saya pernah ya, Gubernur Sumatera Barat juga begitu ya. Jadi memang zaman itu teman-teman yang
lahir di era Orde Baru kebayang sih. Apalagi waktu itu juga ada daerah operasi militer ya di Aceh. Anyway, Bang Eko, saya tidak panggil Mas ya, walaupun namanya Eko, tapi saya panggil Bang, panggilan Sumatera ya. Bang Eko, saya nggak mau lanjutin soal itu, bahas itu lagi. Oke. Tapi saya ingin bahas soal Aceh dan politiknya. Oke. Nah, di Pilpres kemarin itu kan Anies itu, jadi ada 2 provinsi yang Anies atau pasangan Amin itu menang. Benar. Di Aceh dan Sumatera Barat. Ya. Dan tapi kemenangan di Aceh itu kan mutlak. Mutlak. Berapa ya? Hampir 80%. 85%. 85%, katakanlah 15% itu ya mungkin ya apa namanya hasil dari manipulasi lah gitu kan ya. Yeah. Sebenarnya mungkin ya 90% 100% ya. Nah, tapi sebelumnya itu kan di Aceh juga yang mutlak Prabowo kan gitu ya. Nah, Dari 2014. dari 2014 ya yang menang mutlak Prabowo ya. Iya. Ketika kemudian Prabowo bertanding dan ada Anies, Prabowo kalah telak dan Anies yang menang. Sebenarnya apa sih faktor apa yang buat kok orang Aceh itu begitu komitmen dengan terutama ini Anies ya? Human trust. Apa? Human trust. Human trust. Tadi hablum minan nas. Kenapa saya bilang seperti itu? Faktor trust itu yang menjadi faktor pedoman utama masyarakat Aceh. Yang pertama, Pak Anies Baswedan itu adalah simbol dari seorang leader. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Beliau paham mekanisme dan memahami agama secara lebih mendalam. Pak Anies adalah figur yang dekat dengan ulama. Bagi kami masyarakat Aceh melihat bahwa ketika Ustadz Abdul Somad yang mana begitu dicintai oleh masyarakat Aceh dan sampai detik ini hingga tadi pagi itu setahu saya beliau masih di Banda Aceh, Ustadz Abdul Somad memberikan dukungan full untuk Pak Anies Baswedan sehingga tingkat trust masyarakat Aceh pada Pak Anies itu semakin tinggi. Saat Pak Anies datang ke rumah Ustadz Abdul Somad dan kemudian sempat nginap dan melakukan sholat subuh bersama. Nah, disitulah tingkat human trust-nya itu lebih tinggi. Dan kemudian kenapa dari 2014, 2019 waktu itu Pak Prabowo bisa menang, masyarakat tetap mendukung, masyarakat Aceh tetap mendukung Pak Prabowo. Dan kemudian tiba-tiba di tahun 2024 masyarakat Aceh kenapa begitu identik dengan seorang Anies? Nah, masyarakat Aceh itu adalah masyarakat yang cerdas dan berkomitmen. Mungkin dulu seandainya di tahun 2014 dan 2019 seandainya Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilpres, bisa jadi Pak Anies saya akan tetap dipilih. Oh, jadi 2014 sama 2019 karena kontestannya hanya Jokowi versus Prabowo, maka orang Aceh milih Prabowo. Iya. Seandainya waktu itu ada Anies, orang Aceh pilih Anies. Tetap akan Anies. Kenapa? Karena masyarakat Aceh menginginkannya adanya perubahan. Perubahan yang bagaimana? Kami melihat Serambi Mekah ini adalah daerah satu-satunya di Indonesia yang punya penerapan syariat Islam di seluruh Indonesia. Dan kemudian banyaknya terjadi pelanggaran kasus saat masa pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014 ke 2019. Hal-hal yang bersifat penistaan agama, pencemaran nama baik, menjatuhkan nama figur ulama dan sebagainya, yang mana ini tidak disikapi dengan tindakan tegas oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh Kementerian Agama di bawah naungan Presiden. Jadi seperti itu. Bagaimana orang Aceh itu melihat Jokowi? Jadi kami melihatnya seperti ini, sebagai seorang figur publik dan sebagai seorang leader, presiden, beliau adalah sosok yang dalam tanda kutip sederhana dengan imajinasi yang mengakar, yang dibuat dengan sistemasi tersendiri agar terlihat bahwa ini adalah
sosok presiden yang diharapkan. Kan seperti itu, dengan belusukannya, dengan berbagai sifat dan tindakannya yang aneh-aneh, masuk gorong-gorong dan sebagainya lah. Tapi pada dasarnya kami melihat ini adalah sebuah pembohongan yang nyata. Kami melihat bahwa ini bukanlah sikap dari seorang pemimpin atau sebagaimana yang tertulis. Walaupun disebutkan bahwa kulukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, tapi figur sosok Jokowi itu bukan seorang pemimpin dalam konteks anggapan kami. Tapi kan gini Bang, pada akhirnya kalah juga Dalam pilpres. Jadi ada pemeo kalau orang Aceh ini kalau dukung bulat, tapi siapapun yang didukung Aceh kalah dalam pilpres. Nah itu sempat jadi meme ya. Dan kemudian sempat jadi olokan. Bahkan kemarin pasca pilpres pun sempat jadi olokan. Kenapa Anies nggak jadi gubernur aja di Aceh? Kan seperti itu. Ada beberapa yang mengeluarkan pernyataan seperti itu. Bagi kami itulah komitmen. Kami tidak akan lari dan juga kami tidak akan pernah takut atau khawatir dengan intimidasi. Kalau hanya sekedar beradu argumen dengan netizen atau teman-teman yang pro dengan paslon lain, bagi kami itu udah biasa. Toh dulu juga kami pernah melawan negara kan seperti itu. Tapi kan akhirnya selalu menjadi dalam tanda kutip yang tersisihkan karena selalu mendukung yang kalah. kalah. Jadi seperti ini, Aceh ini leg spesialis. Kami punya otonomi khusus seperti halnya Jakarta dan Papua. Kami punya dana otsus, kami punya undang-undang pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006. Kami juga punya hak dan wewenang untuk mengatur pemerintahan kami. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus Aceh adalah provinsi termiskin di Sumatera. Dan kemudian peringkat keempat secara nasional Aceh berada di posisi yang termiskin. Padahal kami punya sumber daya alam dan dana yang melimpah untuk membangun. Ada otsus, juga sumber daya alamnya, ada gas, ada minyak, banyak sekali. Termasuk pertaniannya, perkebunannya kan bagus-bagus. Iya. Ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa kemudian ada Badan Irigasi Aceh atau yang disebut dengan BRA yang mengelola terkait masalah infrastruktur pasca tsunami dan sebagainya. Itu kenapa, Bang? Jadi sebenarnya tidak adanya transparansi dan adanya para pejabat oknum dan atau oknum yang nakal yang melakukan korupsi dan sebagainya. Di Acehnya apa di pusat? Di Acehnya. Di Acehnya. Karena terlepas dari apapun, seandainya KPK memang berani bertindak dan bersikap secara lebih sporadis, saya rasa mayoritas pejabat Aceh itu bakal ditangkap. Tapi kan ada juga yang menuduh ya ini nggak selalu ketinggal selalu di bawah itu mungkin karena ya Aceh terlalu eksklusif, terlalu menerapkan tadi syariat Islam atau apa gitu, dengan tuduhan-tuduhan itu gimana? Ya itu kan framing isu ya. Ya. Itu framing isu bahwasanya syariat Islam di Aceh itu adalah sifat yang mengekang seperti itu. Kalau kita bedah secara lebih sederhana, syariat Islam itu adalah tingkah pola kita sehari-hari secara syariat. Kan seperti itu. Sebagai Muslim, Anda bisa melakukan apapun selama itu tidak melanggar. Jadi seperti itu. Kenapa Aceh harus dengan pakaian yang sopan, perempuannya dengan pakaian jilbab dan kemudian harus tertutup dan sebagainya. Ini kan untuk menjaga marwah. Kami mendengarkan nasihat dan petuah dari orang tua kami, yaitu para ulama-ulama sepuh, agar menjaga negeri Aceh ini dengan baik. Tapi kan bukti tadi ya, banyak pejabat yang korupsi itu kan sebenarnya dilarang juga dalam syariat kan? Benar. Jadi sebenarnya ini kan dari dulu itu memang sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi salah satu faktor kalau bagi pendapat kami adalah kenapa kita tidak bisa bangkit. Sejak masih daerah istimewa Aceh, kemudian diubah menjadi Nanggro Aceh Darussalam dan kemudian jadi provinsi Aceh.
Kemudian pasca tsunami tahun 2004, Desember tanggal 26, 2004 Aceh mengalami gempa dan tsunami. Ya. Masuknya bantuan ribuan miliar, mohon maaf, bahkan mungkin triliunan. Ya, ya. Kemudian yang hanya di infrastruktur aja yang hanya dibangun dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kemana dana ini? Kenapa tidak dikelola dengan baik? Harusnya dengan banyaknya anggaran atau dana otsus yang mengalir ke Aceh, ditambah lagi dengan adanya Perda dan kemudian adanya undang-undang pemerintahan Aceh dan sebagainya, Aceh itu harusnya menerapkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis untuk seluruh anak dan pelajar. Ya seperti itu, sudah mampu itu. Cuma pertanyaannya, kemana dana itu? Kan berarti ada penyelewengan, ada korupsi, ada pembohongan publik, yang semuanya itu kan bertentangan dengan syariat Islam. Ya, di sisi lain, sangat bertentangan. Aceh sangat keras dengan penerapan syariat Islam itu kan begitu. Nah, sebenarnya berarti ada apa ini kan begitu ya? Kenapa syariat Islamnya tidak bisa memfungsikan di situ ya? Kan fungsi di sisi yang lain nih, misalnya soal aurat, soal hukum keseharian itu tuh ya jalan ya. Tapi di dalam soal ini kenapa sulit sekali ya? Ya mungkin karena ini sifatnya tertulis. Jadi syariat Islam yang ada di Aceh itu sifatnya tertulis dengan peraturan yang tertulis yang sifatnya baku. Jadi tidak bersifat sebagai mana yang sudah seharusnya kita lakukan sebagai Muslim. Artinya tidak tertanam dalam benak dan sanubari kita. Nah seperti itu. Jadi saya rasa hampir sama sebagaimana dengan teman-teman dari daerah atau provinsi lain yang dari berbagai unsur kepercayaan dan agama. Karena kejahatan ini tidak mengenal suku dan agama, seperti itu. Ada di mana-mana. Dan dia akan terus berjalan dan berlangsung ketika adanya kesempatan. Nah, kembali ke soal karakter Aceh nih, kan bukan hanya sekarang ya, tradisinya itu dari dulu ketika zaman Belanda, kemudian setelah Indonesia merdeka, ya, Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang itu Aceh itu selalu beda. Selalu sulit ditaklukkan dalam tanda kutip ya, selalu nggak mau ikut ya nggak mau nurut sama perintah pusat ya. Dulu zaman Soekarno kan lawan juga ya. Iya. Jadi Aceh secara khusus kami mengatakan Aceh ini bukan suku tapi bangsa. Bangsa ya. Ini harus digarisbawahi. Aceh ini bukan suku tapi bangsa. Jadi kalau Soekarno mengatakan suku-suku itu bagi orang Aceh asing ya, karena Aceh itu ya bangsa ya gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari tahun 1603 sampai 1637, Aceh mampu menguasai beberapa daerah dan wilayah. Bahkan menjalin hubungan dengan kerajaan Turki. Dan kita punya jalur khusus saat melaksanakan haji. Bahkan dari beberapa wilayah lain, kalau dulu masa pemerintahan Iskandar Muda ingin melakukan haji harus lewat Selat Melaka, dan itu dikawal oleh kapal perang kerajaan Aceh. Tari Saman itu kan sebenarnya kan dari Turki ya, Tari Saman itu ya. Iya nggak sih? Ya, Tari Saman. Saya pernah di Saman soalnya waktu di Amerika. Oh iya. Saya karena mewakili Indonesia dan kita diundang kemana-mana untuk nari saman. Saya dulu penari saman, Pak. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa. Itu ternyata setelah saya baca ya di Turki itu ada tari yang mirip seperti itu. Jadi karakter orang Aceh itu keras, Pak. Keras ya. Keras dalam arti yang keras itu bukan bermaksud untuk susah untuk diajak berbicara atau diskusi. Jadi seperti itu. Kami akan tunduk. Kami akan mengiyakan tapi tidak akan tunduk. Ya. Atau kata lainnya sebenarnya idealis sih. Idealis. Ya, karena kalau tatanan itu terjadi karena kuatnya pendalaman dan pemahaman terkait masalah keagamaan. Jadi dari dalam kandungan, dari masa kecil kami diajarkan pemahaman agama yang mendalam, yang kuat, dan kemudian disiarkan, kemudian disyairkan dalam bentuk jihad fisabilillah. Sehingga tidak ada istilah takut. Ketika Anda mengatakan sesuatu yang benar, katakan. Tidak ada istilah takut. Makanya
kemudian dicap kenapa Aceh berbeda secara karakter dan sifatnya. Nah, seperti itu. Bahkan sulit ditaklukkan masa dulu saat masa Belanda dan sebagainya. Karena memang kami tidak bisa tunduk. Perempuan Aceh juga ikut bertarung. Oh, jadi kalau cari istri perempuan Aceh sulit ya? Enggak. Sulit ditundukkannya. Nah, tapi yang saya catat selain tadi sulit ditundukkan, yang saya tahu Aceh itu juga sebenarnya sangat helpful, sangat suka membantu. Ketika Indonesia baru merdeka, itu kan Aceh juga ya kalau tidak bisa dikatakan suku bangsa yang langsung menyumbang waktu itu ya ke Soekarno ya untuk ya kan. Jadi kami punya adat yang namanya pemulia jame. Pemulia jame. Pemulia jame. Jame itu artinya tamu. Artinya memuliakan tamu. Oke. Jadi ketika siapapun suku, agama dan daerah manapun dia datang dengan maksud untuk datang bertamu dan sebagainya, kami akan memuliakan dia. Selama dia menunjukkan kesan yang baik dan sebagainya. Tapi ketika kemudian niatnya itu tidak lagi mengarah pada arah yang baik, maksudnya untuk kami juga tidak akan diam. Jadi, awal-awal di Orde Lama, awal kita merdeka, itu kan Aceh sangat suportif tuh kepada pemerintah pusat, dalam ini Presiden Soekarno. Tapi di ujung kan dikhianati ya. Di ujung artinya dalam tanda kutip melawan juga. Dikhianatinya waktu itu gimana? Kalau dulu Soekarno datang pada tahun 1946 setelah kemerdekaan 17 Agustus 1946, Indonesia masih dalam keadaan goyang, dan kemudian Soekarno datang ke Aceh meminta kepada Tengku Daud Bereh agar diberikan bantuan. Saat itu Soekarno sedang mencoba membangun sistemasi negara. Artinya untuk memperkuat tatanan negara, dia harus memperkuat barisan mulai dari tentara, rakyat, dan dukungan dari seluruh elemen. Yang harus kita garis bawahi pertama adalah negara ini merdeka oleh santri, oleh kaum agama, bukan dari militernya. Jadi seperti itu. Nah, di Aceh waktu itu sudah adanya PUSA. Apa itu, Bang? PUSA itu adalah Pusat Ulama Seluruh Aceh. Nah, konon katanya, kalau saya tidak salah, itu adalah cikal bakal berdirinya MUI. Nah, seperti itu. Tapi nanti bisa dikoreksi dan kita bisa koreksi bersama. Nah, kebetulan tokohnya yang saat itu begitu dihormati dan disegani adalah Tengku Daud Bereh di Aceh. Beliau adalah seorang pejuang. Kakek neneknya itu adalah seorang pejuang juga. Saat itu Soekarno datang dengan dalih meminta bantuan dan meminta kepada Tengku Daud Bereh agar bisa memberikan sumbangan. Dalam hal ini pesawat terbang. Jadi masyarakat Aceh memberikan sumbangan? Ya, masyarakat Aceh kemudian memberikan sumbangan, yaitu mulai dari segenggam beras, 1 butir telur. Jadi kolektif ya, dari bawah itu ya, ada yang semua beras, telur gitu ya. Semua elemen dikumpulin untuk apa? Untuk membeli sebuah pesawat terbang itu. Hingga lahirlah pesawat terbang itu, namanya Selawah. Selawah itu nama tempat ini ya? Nama gunung. Nama gunung ya, gunung di Aceh ya. Jadi ada berapa pesawat waktu itu yang sempat dibeli? 2. Jadi waktu Indonesia baru merdeka itu, Indonesia sebagai negara merdeka pertama kali beli pesawat itu duitnya dari bangsa Aceh. Dari rakyat Aceh ya. Iya. Kan sempat, kalau tidak salah saya, sekitar tahun 2020 waktu itu masih ada yang sempat masih hidup. Yang namanya Tengku Saman, yang diberikan kompensasi oleh Pak Jokowi. Karena beliau termasuk salah satu yang ikut nyumbang. Mulai dari beras segenggam sampai emas. Termasuk membantu. Emas yang di Puncak Monas dari orang Aceh bukan? Iya, emas di Puncak Monas itu milik pengusaha Aceh yang kaya, yang luar biasa, yaitu bernama Tengku Markam. Nah, seperti itu. Tapi beliau pengusaha di Jakarta ya? Iya, beliau adalah seorang saudagar dan kemudian
jadi pengusaha di Jakarta hingga kemudian masa Soekarno, mohon maaf, masa Soekarno beliau begitu dipercaya untuk membangun konstruksi yang ada di Jakarta. Dan kemudian saat terjadi peralihan tahun 1965, 66, Presiden Soeharto mengambil pucuk pimpinan. Jadi semua aset dan kekayaannya waktu itu disita. Oke. Nah, di awal-awal kemerdekaan, awal rezim Soekarno itu kan hubungan bangsa Aceh atau orang-orang Aceh dengan Soekarno mesra dan banyak memberikan tadi ya sumbangan-sumbangan. Tapi kan di ujungnya juga Terjadi polemik juga ya. Iya. Itu sebenarnya kenapa? Dengar-dengar karena soal ganja, bukan? Ya, salah satunya mungkin seperti itu ya. Asumsi utamanya adalah karena faktor Soekarno ini tidak bisa menepati janji. Ya, janji-janji yang didatangkan. Apa janjinya dia? Yaitu memberikan hak secara penuh untuk Aceh dalam mengelola dan membantu pemerintahan sendirinya. Nah, seperti itu. Dan kemudian Soekarno juga melanggar kesepakatan bersama dengan Tengku Daud Beri. Nah, saat itu. Apa itu kesepakatan? Jadi kesepakatan itu adalah bagaimana posisi Aceh di pemerintahan Soekarno ketika negara itu berdiri. Indonesia berdiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lahirlah kesenjangan-kesenjangan. Kita selalu kekalahan orang Aceh itu selalu di meja runding. Jadi seperti itu. Kalau dalam pertarungan, ya dalam peperangan nggak bakal kalah. Tapi kalau di meja pasti kalah terus. Iya. Nah, di situ yang kemudian menjadi polemik dasar. Sehingga timbullah riak-riak kebencian dari tahun 49 sampai 50, kemudian mengawali tahun 60-an, hingga kemudian pemerintah Indonesia membuat peraturan undang-undang ganja itu ilegal di Aceh. Menurut saya memang ada hal yang sifatnya politik dan ekonomi di balik itu terhadap masyarakat Aceh. Sepakat itu. Karena segala sesuatu di berbagai tempat dan daerah, yang mana daerah tersebut kaya dengan kekayaan alam, pasti akan terjadi politisasi di sana. Mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi seperti itu. Dulu Aceh ketika masih terjadi masa konflik Aceh, saya mengambil dari pasca darurat militer tahun 2003. Di era Soeharto ya, Orde Baru ya. DOM itu dari 89 ke 98. Itu masa pemerintahan Soeharto. Kemudian masa pemerintahan Megawati itu berlaku darurat militer di Aceh. Tanggal 20 Mei 2003. Diberlakukan darurat militer di Aceh. Kami itu sore sudah nggak bisa lagi keluar. Jadi dari maghrib sampai subuh itu kami harus di rumah, nggak boleh keluar. Keluar tembak di tempat. Itu di rezim pasca Soekarno ya, di rezim Megawati. Oh, Megawati ya. Jadi keluar tembak di tempat. Jadi seperti itu. Dan mungkin inilah yang membuat kami masyarakat Aceh secara mayoritas sangat membenci Megawati dan partainya. Oh iya, ya saya lihat PDIP sulit ya untuk bisa eksis di Aceh ya, sulit sekali. Susah. Karena seperti ada dosa sejarah itu ya. Ya dari sinilah artinya, kalaupun misalnya kayak kemarin ada yang menjadi anggota DPR RI baru kali ini di Dapil 2 Aceh, ya saya rasa yang pemilih-pemilihnya itu adalah para kaum milenial yang diorganisir. Yang diorganisir dengan baik ya, yang kelahiran tahun 98 atau 99 lah. Atau pendatang. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang mengalami kejadian atau yang mengalami fase saat darurat militer itu sudah mengakar banget. Artinya bagi masyarakat itu sangat membekas ya. Sangat membekas. Dan ini yang kemudian jadi paradigma kemarin. Kita coba kembali lagi ke Pilpres 2014. Ketika dua calon ini bertarung saat itu, kenapa bisa Prabowo menang di Aceh, kalah secara nasional, terlepas dengan isu-isu dan sebagainya. Ya, dari 2014, kemudian 2019, waktu itu kan Prabowo Hatta, 2014.
Nah, kenapa bisa di 2019 ketika Prabowo Sandi juga bisa menang di Aceh dan kalah secara nasional? Masalahnya nggak ada mau dipilih siapa. Ya. Ini kalau bahasa kasar kami bilang di sana ini milik setan dan iblisnya yang mana mau dipilih kan seperti itu. Ini Karena waktu itu lawannya Jokowi kan gitu ya. Iya. Yang penting kan orang kan waktu itu Jokowi identik dengan mungkin PDI Perjuangan waktu itu ya. Iya, nah seperti itu. Dan walaupun kemudian ada tokoh-tokoh dari kalangan mantan kombatan GAM yang mendukung Pak Jokowi di Aceh, tapi masyarakat Aceh tetap Nggak ikut. tidak akan goyang dengan instruksi untuk meminta agar Jokowi menang di Aceh. Nggak goyang. Iya. Dan barangkali juga kenapa kemarin itu orang itu padahal Prabowo pernah menang, tapi ketika lawan Anies Prabowo kalah di Aceh, ya karena mungkin orang kecewa juga dengan Prabowo ya. Kenapa gabung Jokowi gitu ya? Bisa jadi salah satu kalau menurut pandangan kami dari anak muda, para aktivis, ya pasca 2019 waktu itu ketika Jokowi menang dan kemudian Prabowo mengambil sikap masuk dalam kabinet. Lalu diikuti oleh Sandiaga beserta barisan dan meninggalkan barisan yang mendukung mati-matian saat 2019 waktu itu. Disitulah letak kebencian yang mendasar. Jadi mengakar banget di situ. 2019 oh ini apa dia bertarung dengan berbagai macam saat di debat ini wilayah daerah perbatasan kita begana begini harus kedaulatan dan sebagainya, pukul meja lah dan sebagainya. Terus kok tiba-tiba hanya dengan sepiring nasi goreng buatan Ibu Megawati dia langsung tunduk kan seperti itu. Dong apa ini yang dibaca kan itu jadi pertanyaan. Iya. Jadi gitu, dan Anies belum ada dalam tanda dosa terhadap masyarakat Aceh ya. Anies tidak punya dosa atau secara umum kami melihat bahwa Pak Anies ini bukanlah sosok yang suka mengumbar janji atau suka mempolitisasi sesuatu itu sesuai dengan bahasa-bahasa umum yang disampaikan oleh politisi lainnya. Ya, Pak Anies datang dengan modal sederhana, tidak datang dengan menjanjikan banyak hal, hanya memperkuat apa yang harus diperkuat. Dan kemudian karena sifat Pak Anies juga seorang intelektual, seorang agamis, beliau memahami cara untuk menjadi seorang imam, menghafal ayat Al-Quran dan sebagainya, lebih kepada trust keagamaan. Jadi disitulah masyarakat Aceh lebih dekat. Jadi bukan bermaksud kita merendahkan calon lain, artinya seperti itu. Jadi dari 3 paslon kemarin, 2 calon yang lain itu Oke, siap. Terima kasih Bang Eko. Jadi tentu ini menjadi refleksi ya, refleksi karena momen pertarungannya sebenarnya sudah lewat, tapi ini menjadi refleksi untuk membaca dan memahami karakter, terutama karakter masyarakat bangsa Aceh. Dan terima kasih para penonton semuanya. Kita sudah di penghujung acara dan makasih Bang Eko atas waktu kehadirannya di sini. Akhirnya kita tutup dengan seperti biasa penutupnya podcast Pejuang. Pejuang bukan hadapi.